Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Edwin. Saya pemilik dari Homi Exotic Fish. Kalian juga color wave atau onteng. Saya ini bergerak di bidang import khusus buat ikan cichlid. Nah, terus lokasi kita itu buat sementara masih di Pos Pengumben di Jakarta Barat. Nah, dan sebentar lagi mungkin ini konten terakhir di sini gitu kan. Mungkin kedepannya nanti akan ada pindah ke Geraha Raya Bintaro. Usaha kalau untuk Homi Exotic Fish itu khususnya cichlid gitu kan. Kalau Homi Exotic Fish itu dari 2015, jadi mungkin sekitar 10 tahun lah. Nah, sebelum 2015 itu namanya masih seller rumahan. Kalau dulu itu emang khususnya udah impor juga sih. Jadi dulu kan masih zamannya Pibas gitu kan. Jadi pas zaman Pibas harganya udah mulai rusak. Terus baru kenal nih sama African cichlid. Nah, pas udah tahu African cichlid, langsung deh tuh dulu tahun 2015 cichlid itu paling jenisnya cuman Afrika ya. Afrika itu paling cuman kayak 25 jenis. Nah, karena kan lihat di googling gitu sekitar 1000 jenis, kok cuman ada 25 di Indonesia. Nah, jadi dulu tuh masih sambilan hobi gitu kan. Pas predatornya masih ada, cichlidnya masih hobi. Nah, itu kita coba ngambil juga dari luar, itu jenis-jenis yang nggak ada di Indonesia gitu kan. Iseng nih, pas masih jadi hobis, tiba-tiba ada orang yang minat gitu. Bang, itu cichlid jenis apa? Kok nggak pernah ada di Indonesia gitu kan. Jadi habis itu udah deh, yang saya keep itu jual, udah terus ganti deh. Jadi predatornya dipinggirin tuh, predator pinggir, jadi masuk cichlid terus. Kalau penjualan sih, kalau buat tokonya emang di sini aja gitu kan. Cuman karena sekarang potongannya gede, jadi mau nggak mau online itu cuma WA aja, ataupun dari Facebook sih biasa, Facebook. Kalau Facebooknya itu ada di Edwin Adriansyah. Kalau Instagram Homi Exotic Fish sama dengan nama toko ini. Tapi rata-rata kalau update stok sih kita selalu lewat WA aja gitu. Jadi via WA broadcast, nah itu paling sering. Nomor WA-nya ada di 0878 884 5996. Oke, Bang Edwin, kali ini di kesempatan kali ini saya mau izin nih Bang untuk nge-review tempat Abang nih ada ikan-ikan apa aja dan harganya mulai dari berapa aja nih Bang? Oke, boleh. Nah, di tank sebelah sini nih ada apa aja nih Bang? Ini ada berapa jenis ya? Kalau mau dibilang jenis lumayan, mungkin ada 5 jenis lebih kali ya. Oke. Sama mau tahu info apanya nih? Namanya nih yang ini apa nih, yang kuning ini? Yang kuning itu dia embuna, itu namanya Labidochromis permut. Oke. Nah, kalau yang di sebelahnya nih? Itu Chilotilapia rhodesi. Oke. Terus ada apa lagi nih Bang? Nah, ini nih ya. Yang oranye itu Abactochromis labrosus. Dia Afrika juga? Afrika juga. Dia dulunya embuna, sekarang masuk Habs. Oke. Nah, terus ada apa lagi nih Bang? Ada banyak sih. Ada ini Placidochromis jalorif. Ini Taenichromis holotenia. Ini Otoparing spotsani. Yang bibirnya kuning, ini Taenioletrinops praeorbitalis. Terus untuk kisaran harga nih, beda-beda apa sama nih Bang? Beda. Kalau tadi itu misalkan yang ini, yang permut itu 175, habis itu Placidojaro 2,5, Chilotilapia 2,5, spotsani 2,5. Terus ada juga ini Taenioletrinops 4,5. Jadi macam-macam tergantung jenis. Naik biasanya tuh rata-rata naik satu in naiknya 50 sampai 100. Ini lokalnya apa masih ada yang impor nih Bang? Ini impor semua. Oh, ini impor semua ya? Ini impor semua ya. Yang di sini impor semua. Keren banget nih. Lanjut di tank sebelahnya nih Bang. Nah, ini agak sedikit besar-besar nih. Ini agak sedikit besar karena kalau yang tadi itu kan masih shipment awal bulan banget gitu kan, awal bulan September. Oke. Jadi baru 2 minggu. Nah, kalau ini yang udah sebulanan di sini. Oke. Ini shipment awal Agustus. Ya. Jadi ukurannya hampir 3 in lah gitu. 3 in ya Bang ya. Nah, untuk di jenis nih apa nih Bang? Yang Jenis macam-macam. Kalau ini tuh Protomeles taeniolatus. Kan kalau yang lokalan itu Red Empress kan? Iya. Nah, sama ini juga Red Empress juga, cuman ini ada lokalitinya. Lokalitinya itu yang buat Zulu. Siap. Nah, kalau yang lokalan kan lokalitinya udah nggak tahu apa. Jadi ya udah, saya bawa aja. Jadi nanti kalau dibandingin ya,
Sama Empress yang lokalan, biasanya Empress lokalan itu biru sama merah. Nah, kalau ini gedenya nanti dia hijau sama merah dan bawahnya ada kuningnya. Empress 2 ini udah naik dikit di 300, jadi ukuran 3 in gitu. Siap. Nah, selanjutnya ada yang mana ya? Mungkin yang hitam-hitam ini nih, Ya. itu ngara. Ngara. Jadi sebenarnya di Thailand juga kan kita kan banyak breeder gitu kan. Nah, ini karena kemarin tuh ada pesanan aja gitu, pesanan seller, dia nyari ikan yang murah gitu kan. Biasanya ngara tuh ukuran segini tuh 250. Nah, karena seller nyari yang murah, dicariin yang harga 175-an. Tapi ya hasilnya kurang begitu bagus ya. Iya, makanya dia hitam gini aja Bang ya. Iya. Nah, untuk kisaran harga tadi berapa Bang? Kalau yang ngara itu 175. 175.000. Ya. Oke, di size-nya berapa nih Bang? 2 in up ini, 2,5 lah. 2,5 Bang ya. Nih, Yang bintik-bintik itu Protomelas Taeniolatus Pomborif. ya. Tuh, ya kalau bagusnya masih jauh lah, ukurannya masih 5 in. Nanti dia biru kuning. Nanti dia ciri khasnya kalau udah besar biru kuning. Betul. Nah, biasanya kalau yang kayak gini harganya kisaran berapa nih Bang? Yang bintik-bintik itu harganya di 3,5. 3,5 ya, Pomborif. Oke, kalau di sini tuh harganya bisa nego apa udah net Bang? Ya bisa nego lah, apalagi kalau udah langganan bisa goyang. Bisa goyang ya. Ya, ya itu Milochromis Lasteris 3. Ya, Nanti ada bisa deh tak kasih contoh yang mirip sama itu Milochromis juga. oh nanti ada lagi ya Bang ya. Ada yang mirip kayak gitu. Nah, untuk yang ini nih harganya berapa nih Bang? Lasteris 3 itu di ukuran segitu 400, hampir 3 in. 400 di size 3 inan ya? 3,5, ya 3 inan lah. 3 inan Bang ya. Impor semua. Impor semua nih, itu keren-keren banget juga. Karena ikan-ikan yang impor nih. Ini ada apa lagi nih Bang? Ini ada yang ini, yang oranye. Nah, nih Yang oranye itu Metriac 5 Zebra, Mundola Point. Nah, kalau untuk jenis dia apa nih masukan? Atau Embuna, dia masuknya embuna. Oh, dia embuna ya? Ciri khasnya kan bulat-bulat gitu badan. Kalau embuna dia ciri khasnya agak bulat gitu ya? Ya. Nah, kalau yang ini nih Bang, ini harganya berapa nih Bang? Mundola Point ini 2,5. 2,5? Oke, stok 3 in. hanya ini aja Pak, ada lagi Bang? Apa? Mundola Point? Iya. Cuman ini aja. Oh, cuman ini ya? Ya. Sisa satu berarti ya? Enggak sih, ini yang bintik-bintik semua Mundola Point. Cuman biasanya kalau nggak ada warna, antara nggak dominan atau cewek. Untuk kisaran harga yang dominan sama yang enggak, beda apa sama Bang? Sama aja sih. Oh, sama aja Bang ya? Biasanya paling kalau udah di atas 4 in baru dipisah harganya. Oke, tergantung size berarti ya? Tergantung size. Nah, ini bintik-bintik ini apa Bintik nih? hitam gede itu otoparing big spot combo. Wih, Itu Split Hep itu juga. namanya agak-agak susah Bang ya? Namanya pasti sebenarnya susahnya itu karena nggak ada bahasa Inggrisnya, jarang banget nama yang pakai bahasa Inggris, dapat bahasa Inggris gitu kan. Oke. Karena saking banyaknya, coba bayangin misalkan 2000 jenis gitu. Iya. Masing-masing dikasih nama Inggris satu-satu ya bisa kebalik-balik takutnya. Agak kebalik-balik ya. Iya. Dan di sini nih Bang, ini nih, jenisnya hybrid atau pure asli Bang? Di sini hampir nggak ada yang hybrid sih, rata-rata Oke. pure gitu. Oh, pure ya? Dan Asli. dari petani juga dari Thailand itu juga saya selalu mintain gitu kan orang tuanya indukannya gitu kan. Terus habis itu jelas juga asal usulnya, misalkan dia dapat, saya tanya nih indukannya dari mana, dari alam atau dari negara lain. Biasa dikasih tahu. Karena kalau untuk kisaran harga nih berapa dia Bang? Kalau yang combo, nah misal harga sebenarnya di sini tuh nggak selalu sama gitu kan. Kayak misalkan combo kalau misalkan 2 bulan lalu itu masih 2,5. Ya, Nah sekarang naik 100 jadi 3,5. alasannya karena apa tuh Bang? Dari Thailand sendiri karena stoknya udah dikit. Ya, Jadi naik garis-garis itu ornatus gitu, Yang ini nih, Protomelas Bang, ya? ornatus ya tuh. Nah, kalau ini harganya berapa Bang? itu 2,5. 2,5. Terus ada apa lagi Bang? Ada embunam auloan ini nih ini tuh waterpoint. Oke. Waterpoint itu ya 2,5 lah. Ya, 2,5 ya Bang ya. Oh, ini nih namanya Maleri. Maleri Maleri. Dia kalau jenis Aulo ya? dia aulo. Aulo Nokara nih guys. Aulo Gitu. Karo. Harusnya sih kuning, cuman ya masih kecil. Bisa 3 in, 4 in nanti bisa dilihat ukuran yang 4 in baru Oke. berwarna untuk kalau nggak dikasih pelet. Harga sama 2,5.
Harga 2,5. 2,5 nih. Kurang lebih rata-rata di Kurang sini lebih ya. 2,5 sih, 200, 2,5 gitu. Ini Sama Hebs ya? yang gede, yang cepet gede Oh, istilahnya. ini golongan Hebs yang cepat besar. Cepet gede ya rata-rata ya. Oke. Cuman ada kecampur juga. Jadi ini shipment baru gitu, shipment awal bulan. Oke. Cuman kalau misalkan dilihat nih udah ada yang 10 cm nih, misalkan nih Tyranno Chromis. Misalkan yang ini nih ya. Ya, Ini namanya Tyranno. Chromis Nigri Venter gitu kan. Oh, Sekarang oke. udah hampir 10 cm. Padahal datang sama sama yang ini gitu. Mana? 2 in Oh, justru waktu datang awal kemarin itu sama saya. sama, datang sama. Berarti dia yang ini nih 2 minggu doang udah segitu. 2 minggu udah segini ya. Iya. Gila nih. Naiknya hampir 5 cm 2 minggu. Berarti lahap banget nih makan nih. Untuk kisaran harga nih di size yang sebesar ini. Ini Nigri Venter tuh 2 innya 5,5, yang ini udah naik lah 600 jadi 6,5 gitu. Jadi 6,5 ya, tuh guys tuh. Jadi 6,5 nih. Ini udah net nih Bang harga. Itu udah net sih 6,5. Udah net ya. Ah. Nah, kalau yang ini nih apa nih Bang? Itu GAR. Nah, itu yang salah satu orang paling suka biasa buat Hebs, pencinta Hebs gitu ya. Ini Malawi GAR atau Lipnochromis Sakutisep. Nah, itu ya itu harga sekarang sih 7,5. 7,5 nih Bang ya. Ya. Ini yang sama yang cepat besar juga. Sama itu juga cepet gede. Datang ya pokoknya sama nih. Pas datang ukurannya Pas segini datang sama ya nih. Pas datang segini nih guys. Nah, tapi di sini nah dia lebih cepat besar ya Bang ya. Cepet gede. Oke, berarti ini di sini nih masih Afrika juga ya? Sama masih Afrika semua. Rata-rata sini Afrika. Nah, kalau yang ini nih unik banget nih Bang. Ini apa nih Bang? Yang kuning Exochromis Anagenis ini juga salah satu pencinta Hebs. Buka harga berapa nih Bang ini nih? Kalau EXO 3 ini tuh 4,5. 3 in di harga 450.000 nih ya. Iya. Ambun-ambunan Bang ya. Ini buna-buna beberapa. Ini sebenarnya udah apa ya? Udah ada set breednya sih. Cuman karena masih kecampur sama ikan sisaan, jadi belum sengaja di breed gitu. Dan ukuran juga masih kecil. Oke, nah kalau yang ini di depan ini apa nih? Yang itu mungkin dominannya yang ini kali. Mana? Oh, kalau ini yang dominan nih? Itu dominannya ya. Wih, keren banget ya. Dia agak biru gitu ya? Iya, dia biru hitam, lebih ke hitam sih. Biru ke hitam ya? Tuh guys tuh. Ini karena enggak. Kalau lampu dimatiin tuh baru kelihatan hitam warna. Dari golongan Buna. Untuk Buna. kisaran harganya berapa nih Bang? Itu yang dijual sih sebenarnya yang 3 in. 3 innya itu di 4,5. Di harga pas setengah nih guys. Ya. Tuh. Nanti yang 4 in udah buat indukan sih. So, kalau yang kuning ini Nah, nih? yang kuning tuh kawanga. Biasa dia harusnya tuh hitam kuning gitu kan. Kuning ada garis hitamnya. Cuman karena dia nggak dominan, ya udah jadinya warnanya kuning doang. Nggak ada bar hitamnya. Nah, untuk yang kuning ini nih, buka harganya berapa nih Bang? Itu udah 3 innya masih ada nggak 3 innya? 4 innya itu 4,5, 3 innya 3,5. Oke, nah tuh guys, ini jenis-jenis dari Buna Bang ya. Ya. Geser ke sebelah kiri nih Bang Edwin. Ya. Nah, kalau di tank sebelah kiri ini nih ada apa aja nih Bang? Ada macam-macam juga sih, tapi rata-rata di sini aulo semua. Oh, ini dari jenis yang Alunokara Ya, Bang ya. ini 100% aulo semua. Oke, ini kalau yang kuning ini? Ini saffron yang kuning. Oke, dia memang kuning. warnanya kuning aja sih, saffron. Kuning. Nggak ada warna lain gitu Bang? Nggak ada. Saffron yang biru-biru itu semuanya cilumba. Ini? Cilumba nih guys. semua. Terus Kalau ada yang ini apa nih, yang hitam ini nih Bang? Itu Ethelwyn. Ethelwyn. Ya. Belakang itu apa tuh Bang? Itu Eureka. biasa. Eureka ya, Eureka yang biasa. Eureka biasa. Tapi lumayan gondrong tuh Bang atasnya ya. Kalau Hitungannya itu apa ya namanya? Lumayan lah, karena masih belum dikasih palet warna gitu kan. Jadi ya lumayan. Oke, nah untuk di sini nih harganya beda-beda apa sama nih Bang? Harga beda-beda juga. Oke. Kayak misalkan saffron itu kan masih bahanan, itu 4,5-an. Oh, kalau yang ini Cilumba itu size segitu 600 lah, dari 600-an. 600-an ya? Ya sama. Jadi paling nanti yang kecilnya yang 600, yang gedenya 6,5 gitu. Oke, ini berapa Bang? Eureka itu 4,5, 450. 450. Ethelwyn lumayan, itu 6,5. Oh, 6,5 ya? Tuh guys tuh. Tuh udah jarang tuh, size-nya lumayan gede Bang ya. Lumayan gede, itu tinggal kasih pelet warna juga kinclong. Juga kinclong. Jadi kalau dikasih pelet warna akan kemana Bang warnanya Bang? Biru metalik dia. Oh, birunya biru metalik campur ya. abu-abu. Siap. Sebelahnya ini ya cuman set indukan doang sih. Oh, ini size indukan. Untuk di jenis apa nih Bang? Ndongadip. Oke. Ya, Buna. Buna ya? Ya. Ya kalau dominan nih dia, nah dia kalau dominan kayak gini nih Bang ya, warnanya biru hitam ya. Biru hitam ada putihnya.
ada garis-garisnya juga ya. Garisnya putih. Nah kalau yang kayak gini dijual gak bang? Enggak, kalau udah indukan aktif enggak. Oh kalau dia aktif nggak dijual? Indukan aktif nggak dijual. Soalnya ya ngapain mesin ATM dikasih orang gitu kan. Iya betul tuh bang ya. Di bawahnya ini nih apa? Ini sebenarnya gabungan dari semua jenis yang tadi. Nah, cuman ini kan ini baru banget, baru semalam di trial dipisahin. Oke. Ini tuh buat trial pellet. Jadi kan saya kan racik pellet juga. Oke. Nah, buat ngebuktiin hasilnya ya tiap hari didokumentasiin ikannya yang yang subdominan sih di sini, bukan ikan dominan gitu kan. Yang subdominannya dipisahin, ditaruh sini. Udah nanti dilihat seminggu ke depan progresnya. Biasanya kalau yang udah kayak gini nih harga masih sama. Kalau sekarang mah masih sama. Oh masih sama. Nanti 2 minggu lagi baru. Karena untuk sekarang masih belum terlihat perkembangan warnanya bang ya. 2 minggu lagi harusnya ini kan subdominan. Harusnya 2 minggu lagi masing-masing ini bisa ngalahin dominan yang ada di tank masing-masing gitu. Oh yang belakang ini keren banget nih. Tuh, dia hitam. DOD. Atasnya tuh kuning ya bang ya. Gila nih. DOD ya itu. DOD ya tuh keren banget nih, jarang banget kayak gini bang. Begitu serem ya. Berarti ini kayak gini ini dijual gak bang? Dijual tuh. Oh ini dijual ya? Ini buka harga berapa nih bang? BOD 3 in itu 350. Oh ini 350 ya? Ya. Gila sekeren ini nih. Dia bisa gede lagi bang? Oh bisa 15 lah. Waduh, anjir 15 cm nih bang ya. Kalau yang ini nih berapa nih? Itu tadi 7,5. 7,5 ya. 7,5 terus yang di bawah ini nih, nah ini nih. Itu Cilumba albino sebenarnya. Oh dia yang albino. Iya, Cilumba. Cilumba albino. Dulu mah banyak gitu kan. Cuman ini nggak tahu tiba-tiba masih ada aja gitu, nggak tahu stok bulan berapa gitu. Tahu-tahu kelihatan lagi bang ya. Iya, biasa mah ikan kalau misalkan udah tinggal sejenis dan nggak gede-gede, biasa tak taruh bak gitu kan. Oke. Terus taruh udah berapa lama, kok masih ada ternyata, udah ditaruh aja. Ini tadi buka harga berapa bang? Itu 6,5. 6,5 bang ya. Ya. Tuh best tuh 6,5. Nah ini nih ada apa lagi nih bang? Ini ada Jalorif. Jalorif itu yang mana bang? Ini yang warna nih, yang udah Oh, ini mulai. Jalorif. Ya, ini kan dominan nih. Ini dominannya ya ukuran segini baru mulai berwarna gitu. Oke. Ini karena nggak dikasih palet warna ya udah, jadi ukuran segini baru mulai. Oke siap. Ini buka harga berapa bang ngomong? Itu kayaknya udah masuk 4 in itu di harga 4,5. Pas setengah. 3 innya 3,5. Tuh guys tuh tergantung size bang ya. Tergantung size. Yang itu Aulonokara Koningsi Benji. Gedenya warnanya biru sama kuning, tapi karena biru sama kuningnya itu nyatu jadi ungu dia. Ini buka harga berapa ngomong bang? Itu kemarin dominannya baru minggu lalu kan, ada yang dominan udah mulai kuning ungu. Itu 3,5 itu 4,5 sih ada. Siap tuh guys tuh. Ini apa nih bang? Itu sebenarnya Popadicromis Benji, Popadicromis Borlei nama Lenje. Dia mirip Kadango gitu kan. Cuma bedanya kalau Kadango kan merah. Iya. Kalau ini tuh kuning. Kalau Kadango itu kan kayak merah biru gitu ya? Ini kuning biru. Oh ini dia kuning biru. Kuning biru. Tapi sayangnya ini sisanya cewek semua. Oke, karena betina jadi warnanya nggak dominan ya? Ya, nggak dominan. Berarti kalau di tempat abang nih bang, kalau betinan itu dijual gak sih bang? Tergantung sih. Kalau misalkan yang stoknya lokalannya udah banyak gitu kan. Kayak misalkan saya lagi iseng bawa Red Plus. Oke. Udah karena Red Plus di Indonesia udah banyak, saya jual. Cuman kalau kayak jenis yang langka nih, saya mah bisa keep gitu kan, disimpan aja, ngapain dijual gitu. Soalnya ya itu tadi saya bilang, ATM ngapain kasih orang. Siap. Nah kalau yang putih ini nih? Yang putih, nah kalau ini Placido Jalorif. Enggak, ini sama. Ini sama yang tadi blotter. Ini kan yang nggak dominan. Tapi ini cowok juga sih. Oh ini cowok juga ya pasti ya. Kalau yang lebih kecil gini harganya berapa bang? Nah, itu tadi misalkan itu 3 in, biasa sih diukur pakai penggaris gitu kan. Kalau misalkan Mas yang segini ada nggak? Tak cekin. Kalau ada 3 in, 3,5. Yang tadi 4 in, 4,5. Ya. Awal datang misalkan 2 in, 2,5. Buna ya. Buna nih guys nih. Dia ciri khasnya biru bang ya? Kemarin sih ada yang bagus, dia ada kuningnya. Cuman ini itu yang dominannya udah diangkut orang, ini masih belum begitu dominan lah. Iya. Nah ini ya sebenarnya kalau yang nggak dominan juga ya, kalau kalian mau angkut ya nggak apa-apa bang ya. Nggak masalah. Nah, itu kadang-kadang bagus tuh kan. Masih belum terlalu stabil kayak dominannya. Oke. Ini kalau buka harga berapa bang? Ini ukuran 3 innya itu di 5,5. Di 5,5 bang ya. Nah ini Milo bang ya. Nah kalau yang ini Milonya beda sama yang tadi.
Yang Bedanya ini apa, yang Bang? Epicoriolis. Epicoriolis itu bodinya lebih kotak. Kalau tadi kan Milolasterius siga dia lebih bulat. Nah ini lebih kotak, lebih mancung, mirip kayak agar lah. Dan dia bisa lebih besar banget bang ya? Dia sama agar gedean nggak sama sih. Oh sama ya? Nah, tuh guys, agar sama apa? Oke. Nah ini buka harga berapa bang? Milo Epicoriolis ukuran 3 in itu 4,5, 4 innya 5,5. Ya. Oke, Bang Edwin, selain di depan tadi nih, terus ada di sebelah mana lagi nih bang? Di dalam masih ada sih beberapa gitu. Oh, Kalau yang bawah biasanya buat anakan, yang di bawah sini nih buat anakan bang. buat anakan atau ikan sakit. Pokoknya ini single tank semua Oke. dipisah. Di bawah nih anakan yang dongadit, Berarti ini hasil beritan dari sini bang. hasil beritan Sydney. Widih, ini kalau yang anakan gini nih udah dijual apa belum bang? Bahkan udah habis duluan sama negara sebelah. Kalau mau yang ukuran kecil paling mesen lagi gitu. Oke siap. Soalnya negara sebelah rutin sih kalau ngambil dongadit. Kemarin satu innya itu 150. 150. Ya, dua innya itu 200. Oke. Terus kalau yang di sebelahnya nih bang? Itu anakan Turkis. Nah, Anakan itu yang Turkis. satu innya 35, dua in 50. Apa nih, Bang? Atasnya ini Amerikaan, ini konflik kalau pernah dengar konflik. Oh. Ini konflik tapi yang marble. Mana ya? Kemarin tuh udah ada anakannya. Oh, udah ada bang ya? Cuman karena ini komteng gitu kan, mungkin dimakanin. Iya, ini dimakanin. Kemarin sempat di videoin ada anakannya banyak. Nah, karena ini nggak biasa nih bang, ini dijual nggak bang? Kemarin sih dijual. Cuman ini karena kemarin lor, artinya udah indukan proven. Oke. Kalau Afrikaan di sini nggak dilepas, karena Amerikaan di sini nggak ngelepas. Kalau harganya cocok mah diangkut nggak apa-apa. Oke, berarti kalau misalkan ada penawaran terus harga cocok boleh angkut bang ya? Biasa dua in itu 250. Oke. Kalau indukan biasa di sini minimal 3 kali lipat ya harganya. Ya. Nah kita lanjut lagi di sebelah sini nih bang. Nah kalau ini nih kayaknya indukan bang ya? Ya, itu kecil-kecil udah jadi indukan sih. Widih, dia dengan size segini nih udah indukan bang? Udah bisa jadi indukan. Oke. Makanya anakan salah satu alasan anakannya lumayan murah harganya karena indukannya masih ukuran kecil. Berarti yang kayak gini nggak dijual? Ini enggak sih, soalnya rutin juga. Oh rutin juga bang ya. Jadi di sini tuh kalau yang rutin itu nggak dijual ya karena yang mesinnya dari sini ya. Iya betul. Tuh, Rutin gitu. Afrikaan, nah udah nggak dijual. Oh ini keren banget nih ya, biru ya dia. Ya. Kayaknya ini anakan yang baru deh. Mana? Di sebelahnya. Oh di sebelahnya ini anakan dia bang. Iya baru Oh. nggak nyampe seminggu. Oh, sekecil ini dia pakannya apa bang? Di sini udah pakai pellet. Sebenarnya yang kalau mau lebih bagus mah pakai casut. Gitu. Cuman karena di sini penggunaan casut dikit, jadi kayak mau nyetok banyak casut cepet busuk, mau nyetok tiap hari capek juga beli casut, jadi pakai pellet aja. Jadi serba salah bang ya. Iya pakai pellet bubuk. Pakai pellet bubuk ya. Tank sebelah sini nih dan kita mulai dari yang bawah dulu nih bang. Wih ini apa nih bang? Udah gede-gede banget nih bang. Ini Tyrannochromis nigriventer. Sama nih semuanya bang. Sama, ini sebenarnya mau dijadiin indukan. Oke. Cuman ada lebihan satu jantan ya, kalau ada yang berminat bisa. Oke. Dan yang berwarna ini yang dominan ya. Yang ini jantan bang ya. Itu jantan dua-duanya yang warna tuh. Oke. Nah kalau yang kayak gini ini betinan Itu bang betinanya ya. Nah yang itu. Nah yang ini nih bang ya. Itu subdominannya. Oke. Ini tadi namanya apa bang? Tyrannochromis nigriventer. Maksimal size berapa bang? Ini masih remaja sih. Oh Masih. ini justru size segini remaja bang. Ya, ini biasa indukan, kalau jadi indukan tuh 20 cm. Widih. Ini harus upgrade tank 2 meter sih. Baru yang dominan. Oh ini dominan. Itu dominan. Ini Kita super lihatnya dominan. dari finnya utuh, Oke. dipanjang itu dominan. Oke. Kalau yang kalah berantem tuh finnya sobek-sobek. Itu subdominan. Tapi kalau secara warna dia kayak lebih cerah gitu bang ya? Kayak lebih gelap, ya. Oh gelap ya, tuh guys tuh. Iya ini subdominan, yang ini dominannya bang ya. Nah, secara pin atas dia lebih. Pin atas lebih panjang. Lebih panjang. Bodi juga lebih gede. Tuh guys tuh, ini yang dominan kayak gini nih ternyata bang ya. Ini ngomong-ngomong buka harga berapa bang? Ini 1,5. 1,5. 1,5. Tuh 1,5 guys. Kalau kalian minat-minat bisa langsung datang atau japri bang ya. Tapi bisa. Japri bisa nih, tuh keren banget nih. Dan ini masih satu jenis semua bang ya. Udah jenis semua. Satu jenis semua nih. Kalau betinan di sini dilepas gak bang?
Enggak, kalau yang ini enggak. Enggak ya? Ini calon indukan soalnya. Calon-calon ya kak. Mau dicoba ngebreed ya bang ya? Ya, nanti nunggu 20 sentian lah. Baru dicoba breed. Iya. Kita izin lanjut di atasnya nih bang. Nah, kalau di atas ini nih ada apa nih? Nah, kita yang hitam dulu nih bang. Ini apa? Hitam itu yang kayak tadi itu Oh, yang kayak black tadi ya? orange dorsal. Cuman ya itu awalnya ini kan 3 ekor, 1 cowok, 2 cewek. Karena cowoknya ada yang nawar harga oke, cowoknya dilepas ya ceweknya sisa 2 nih ceweknya. Cewek biasanya nggak ada kuningnya Oke, kalau cewek nggak ada kuningnya. biasanya. Nah, jadi kalau yang di tank sebelah sini nih, ini dijual bang? Tuh yang ini enggak, Oh ini enggak ya? soalnya itu sisa indukan. Paling yang dijual yang buko, yang cowok tuh. Yang mana nih buko bang? Iya. Nah itu. Oh ini namanya buko ya? Buko kromis ya? Buko kromis spectabilis. Spectabilis. Dia kalau perbedaannya kalau yang buko kromis rhodesi yang Rhodesi kepalanya udah pasti beda. Dia kepalanya lebih bulat. Oh, dia Terus max kepalanya- size-nya ini lebih kecil daripada Rhodesi. Nah, ini kan karena ini dijual bang ya? Ini buka harga berapa bang? Paling sisanya itu yang ukuran 6 in. 6 in itu 6,5. Oke, ini sisaan nih bang ya, di ukuran 6 in di harga 6,5. 650.000 guys. Ya. Nah ini sama bang? Sama. Sama ya, ini harga juga sama bang ya? Yang dominannya nggak dijual. Oh kalau yang dominan nggak dijual. Ya, itu buat indukan. Oke, buat cipan indukan bang ya? Ini juga nggak bisa di-breed di ukuran di tank segini. Ini juga masih kecil banget. Masih ya dibilang remaja bang ya? Ya, ini masih remaja. Masih remajaan. Itu Letrinomsnya saya ya. Oke, dia ciri khasnya apa bang nanti? Dia ciri khas Letrinops tuh badannya bulat, kepalanya lancip segitiga, gitu kan. Iya. Bedanya ini ya jenis-jenis red cap kayak red cap gitu kan bodinya. Ini bedanya kepalanya biru, badannya coklat. Oke, ini dijual bang? Itu dijual sih. Oh ini dijual. Nah kalau ini harganya berapa bang? Itu dari Jerman 2250. Dari harga sana? Ya, dari harga sana. 2 juta? 2.250.000. 250.000. Kalau 2 juta dilepas bang? Ya lepas lah, udah sisa last stock. Tuh guys, teburan nih ya. Ya rata-rata kalau last stock di sini Bolehlah diskon ya, nego-nego diskon ya. ya, diskonnya lumayan oke lah. Oke tuh guys nih, abis ini, pokoknya abis nonton video ini langsung sikat ya bang ya. Ya. Di tank sebelah sini nih ada apa nih bang? Ini mas ada indukan aktif sih ini. Aulonokara brevinidus. Banyak juga ya Alunokara bang ya, namanya ya. Banyak. Ada ya itu di sini juga ready-nya 20 jenis mah ada. Wih, keren nih. Dan jenisnya pun yang nggak umum ya. Ya jenisnya ini masih jarang sih. Masih Kalau jarang ya. Ini ya ini masih indukan aktif, cuman lagi nggak aktif. Jadi karena awalnya kan tempatnya yang gede, Iya. nah lagi datang ikan baru dan lagi nggak ada tempat buat anakan. Jadi ini di stop dulu. Oke, jadi gitu bang ya. Tadi kan katanya kalau yang aktif nggak dijual ya. Kalau yang nggak aktif dijual. Ini sebenarnya aktif, cuman karena tempatnya di sini jadi nggak aktif dia. Oh. Dia harus tempat yang lebih gede Oke. dan tapi- air juga lebih bagus. Di sini airnya kurang Kalau bagus. misalnya ada penawaran yang cocok nih bang, dilepas nggak bang? Kalau berminat tapi harus ambil semua. Kalau ini tuh ada 2 set. Oke, berarti kalau minat nih harus ambil semua di sini ya. Ya, dan satu lagi masih ada 1 tempat lagi sih. Nah ini kayaknya tank-tank single nih bang. Tank single ya. Ini hubs yang di bawah sih sebenarnya tuh hub single. Nah, yang ini ada Jalo, Placido Jalo. Oke. Ini di single gini karena apa bang? Nah, kalau yang masuk singlean di sini tuh rata-rata itu yang dari Thailand udah bagus. Maksudnya mesennya yang dari Thailand udah yang grade. Oke. Jadi makanya disinglein. Jadi di sana udah disortir dengan grade sekian ya? Ya, udah sortir. Jadi di sini juga taruhnya di sini. Biasa kalau yang singlean gini udah dijual bang? Dijual. Tapi dijual ya harganya, juga ya? nah itu misalkan datang ukuran gede, ukuran langsung gede, misalkan tadi kan Jalo misalkan 2 in 2,5. Ini ukuran hampir 3 in lebih gitu. Udah 8,5. Oh ini harganya 8,5 bang? 8,5 jauh lebih mahal. Oke, ini bisa nego gak bang? Kayaknya kalau yang ini paling negonya tuh 50, lebih kecil. Oke, ini kalau di sebelahnya ini sama bang, apa beda? Ini Copadichromis CC. Ini jenis baru juga di Thailand. Oh baru bang ya? Di Thailand juga baru. Gila, tuh Thailand tuh ternyata upgrade jenis baru Pasti dulu ya? Nah, upgrade di Thailand juga pasti upgrade jenis baru. Kalau misalkan kayak 5 tahun yang lalu paling masih dikit. Nah kalau yang ini tadi apa bang namanya? Ini Copadichromis CC. Ini harganya masih 1,5. 1,5. 1,5. Dia net, udah apa bisa nego?
ya nego tipis juga lah. Oh sama ya, nego tipis juga bang ya. Tuh guys 1,5 nih. Kemarin pas dikasih foto itu kan dari kolom. Iya. Dari kolom tuh lebih bagus. Nah ini nih kalau udah Ini kemarin pas di kolom dia kan lagi dominan kayak gini. Oh ini dia dominan kayak gini ya. Ya dia kayak gini dominan. Ke sebelahnya nih. Nah ini apa lagi nih bang? Ini Placidochromis Blue Otter. Oke, Placidochromis Blue Otter. Otter. Nah ini untuk di size segini nih bang. Ini masuk ke berapa bang? Ini sama harganya 4,5. Sorry 8,5. 8,5. Ukuran 4 in ya. Ukuran 4 in ya. Tuh guys tuh. Ini harganya 8,5 bang ya. 8,5. Tuh keren banget nih. Ini jarang banget bang yang kayak gini-gini bang. Sebenarnya kalau ngelihat 5 tahun yang lalu, ini tuh saya nge-breed juga. Oke. Anakannya cuman 2 ini tuh cuman 150. Cuman waktu itu indukannya, jadi indukannya tuh indukan Jerman. Oke. Terus cowoknya ada yang minat gitu kan karena ditawar harganya oke gitu kan. Jadi dilepas bang ya? Cowoknya dilepas. Oke, Pas mau masukin lagi, waktu itu lagi perang Rusia tuh. Waduh. Perang Rusia harganya naik, jadi ntar dulu deh, karena ntar dulu ceweknya keburu mati karena nggak diurus Oke. gitu kan. Nah udah sekarang nggak di-breed lagi. Nah sih soalnya di sini perawatan masih sama, kecuali yang emang niat buat di single. Biasanya tuh kecuali kalau misalkan mas kesini 3 bulan sebelum ada kontes, itu baru tuh aulo semua. Oke. Aulo semua, nah itu baru di progres tuh dikasih misalkan yang satu warnanya kurang, kita Ya. kasih pelet warna yang warnanya lumayan. Terus kalau misalkan feednya pendek, perawatannya kasihnya kalsiumnya banyak. Nah kita lanjut di sebelah sini nih bang. Nah kalau ini nih apa nih bang? Ini Aulonocara aquilonum. Widih. Gila ternyata Aulonocara itu nggak hanya Dragon Blood ya. Banyak sih ada. Banyak ya. Di sini yang ready-nya Aulonocara aja tuh 20 jenisan. Widih keren. Dan ini memang impor-impor semua nih bang ya. Ini malahan anakan sini. Oh ini bang. Ini anakan sini. Iya. Jadi 5 tahun lalu ini tuh masih aktif produksi, sama-sama kayak Blue Otter tadi aktif produksi. Siap. Cuman karena kalau ini ceweknya mati duluan. Oke, berarti ini jantan bang ya? Ini jantan. Ceweknya sebenarnya masih ada, cuman masih ukurannya ya masih 3 in, masih seginian. Masih belum siap di breed. Siap nih karena ini udah hasil ternakan sini nih bang. Ini buka harga berapa bang? Sebenarnya kalau harga sih karena kalau saya kan indukan rata-rata indukan Jerman. Indukan Jerman itu kan harganya bisa jutaan. Jadi anakannya juga paling 2 in itu paling murah itu 150. Oh. Jadi kurang lebih sama harga Thailand sama. Sama bang ya? Karena indukannya Jerman. Karena indukannya pun impor dari Jerman bang ya? Tapi anakannya bisa diadu sama kualitas punya Thailand. Wih, nggak kalah keren bang ya? Nggak kalah keren pastinya. Nah ini nih, yang ini berapa nih harganya? Yang ini 4,5. Oh ini 4,5 ya? Nah, kalau yang di sebelahnya nih bang, nah ini apa nih bang? Ini Walteri. Oke, ini sama di Aulono juga? Aulo juga. Aulonocara nih guys. Aulonocara ya. Dia ciri-cirinya apa nih bang? Ini dia warnanya coklat, terus finnya putih. Dia Finnya mirip putih. Eureka. Nah untuk harga nih bang, ini berapa bang? Ini yang Thailand ini, aduh udah lama nih berapa? Kalau nggak salah 7,5 lah. 7,5 ya? Ini keren banget nih. Tadi dibuka dengan harga berapa bang? 7,5. 7,5 ya? Oke Bang Edwin, terima kasih banyak banget nih udah bantu-bantu saya review di tempatnya nih bang. Sama-sama, saya juga makasih udah mau dipromosiin gitu ya di YouTube-nya, jadi makin banyak orang tahu kalau saya jualan. Oke, Soalnya siap. udah misalkan 2020 gitu lah. Saya tuh nggak jual ke end user, jualnya ke seller. Jadi makanya sekarang sellernya pada hilang, udah saya bingung jualnya kemana gitu. Jadi ya ini dari Facebook doang bisa. Oke, nah kira-kira nih bang, ada pesan-pesannya nih bang buat para penghobi ikan siklit nih bang? Buat pengobis sebenarnya pelihara siklit itu gampang. Yang susah itu biasa pelihara air sih, ya. Karena pelihara biasanya kalau orang itu ngelihatnya air bening itu bersih, padahal itu tuh nggak selalu bersih. Jadi kalau dulu saya pas masih jadi hobis gitu ya, yang pertama saya lakuin itu saya itu paling boros bukan di ikan, tapi di ini alat buat ngecek nih kayak gini saya kasih kamu. Nah hobis tuh jarang banget beli misalkan kayak gini. Nah ini tuh buat ngecek air. Nah, jadi kalau misalkan ikan kok siklit saya gampang mati gitu, ada mati seminggu sekali satu gitu. Itu kenapa? Itu karena airnya biasanya kotor. Walaupun kelihatannya bening, nggak tentu bersih gitu kan. Nah itu dulu saya beli ginian sebulan bisa 300.000 kayak gini gitu kan, bisa sekotak sebulan gitu. Itu dulu
pelihara cichlids ya awal-awal ya crash juga gitu, gampang mati. Cuman karena udah belajar dari pengalaman gitu kan, ya modalnya juga gede juga gitu kan, ngecekin air tiap hari gitu. Ya udah sekarang jadi tahu. Jadi kalau sekarang tuh udah kelihatan nih, misalkan ikan ada yang nggak mau makan dikit, itu biasa airnya udah rusak. Nah itu yang paling penting tuh diliatin tuh ikan satu persatu gitu kan. Kalau ada yang mulai mogok makan, berarti biasanya udah tanda-tanda air harus ganti lah. Selain itu ya pelihara cichlid gampang sih. Ini aja saya sendiri semua ngelola sendiri gitu kan. Karyawan paling buat kirim-kirim doang. Di sini air seminggu sekali oke lah buat ganti. Dan sisanya pelihara cichlid enak, gampang, nggak rewel. Kira-kira kedepannya nih akan seperti apa nih Bang? Apa kira-kira akan nambah jenis-jenis baru lagi atau menambah tempat baru lagi atau gimana Bang? Kalau tempat udah pasti yang di Bintaro itu mau dijadiin galeri. Sementara untuk farm, untuk ternak yang di sini. Kayak tadi beberapa tank ini kan gelap, itu sebenarnya nggak dipubliskan dulu gitu kan. Apalagi rata-rata ikan yang digelepin ini tanknya itu tuh buat pesanan impor ekspor. Jadi kedepannya di sini bakal jadi tempat buat farm aja sih. Jenis itu sebenarnya saya kalau untuk Harps itu pasti kalau misalkan ada yang female terus dan lagi ada dana buat ngambilin impor, saya biasa datengin buat di breed di sini. Ya itu paling, tapi kan setahun nambah satu ya, nyicil sih nyicil, cuman nggak banyak. Nah jadi itu guys tuh pesan-pesannya dari Bang Edwin nih Bang ya. Betul. Tuh, jadi terima kasih banyak lagi sekali lagi Bang ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Jadi buat temen-temen jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa juga tuh nyalain lonceng notifikasinya biar supaya teman-teman gak ketinggalan dengan update-update terbaru dari channel gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.